Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kebaktian ini jadi dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Yang bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Kita mau terus tinggikan, agungkan nama Dia. Sebab tak terbayang kuasa-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Yes church, inilah waktu kita memuji dan memuliakan nama Dia. Berikan yang terbaik hanya bagi Dia, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, Kau megah bagi kami Tuhan. Senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, gereja Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan-Nya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama. Mari katakan Yesus, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, senam jiwaku. Senam jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh Jesus, Jesus, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Betul Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan atas segala Tuhan. Kau adalah Allah kami yang hidup, bertata atas kami. Oh haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Kau memerintah selamanya. Oh Jesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari segenap jemaat katakan, Kau Raja mulia, Raja mulia. Oh, haleluya. Beri sorak-sorai yang luar biasa bagi Allah kita. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau terus memuji mengagungkan nama-Mu. Kau Allah kami yang bertahta. Kau Allah kami yang hidup.
Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu Yesus. Kau yang menyembuhkan kami, Kau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku besar, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Amin, amin. Dahulu sekarang, amin, dan sampai selamanya. Kuasanya tak pernah. Engkau sanggup Tuhan, Dia sanggup, amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Kami mau imani ini Tuhan. Ya Yesus, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Amin. Kau Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang termulia dalam hidup kami. Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku besar kuasa-Nya. Dahulu sekarang dan sampai selamanya. Tak pernah berubah. Dengan segenap hati kita mau katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Nya. Yesus Allahku besar kuasa. Bahwa kasih-Mu tak berubah Tuhan. Amin, amin Jesus. Dan sampai selamanya kuasanya tak pernah. Oh, Kau sanggup Tuhan. Oh Jesus, Kau sanggup Tuhan melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, ya Yesus, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kau sanggup Tuhan memulihkan setiap kami. Kau sanggup Tuhan.
Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah hari pertama dalam bulan Juni 2021. Dan sebagaimana biasa, tiap awal bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Dan secara khusus, perjamuan ini akan dilakukan secara online untuk Bapak, Ibu, dan semua saudara yang ada di rumah. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dan ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 dan sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kami memberi diri pengertian kami, akal kami, kemauan dan perasaan kami untuk tunduk di bawah Roh Allah sendiri. Kami mohon Roh Kudus menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ingin sekali membaca, merenungkan, dan juga mendengarkan penguraiannya. Dan nantinya kami akan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 2 minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan satu perayaan Kristen. Yaitu mengenai dicurahkannya Roh Kudus. Peringatan pencurahan Roh Kudus kepada dunia. Dan kemudian berturut-turut para hamba-hamba Tuhan menyampaikan yang firman Tuhan sehubungan dengan karya Roh Kudus. Nah, secara khusus pada siang ini, saya ingin sekali kita boleh dapat menyimak ada penguraian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 tadi. Tema yang saya sampaikan buat kita adalah karya Tuhan Yesus di muka bumi ini dilanjutkan oleh Roh Kudus. Karya Tuhan Yesus Kristus dilanjutkan oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah pernah mati, bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, dan ia memberikan Roh Kudus kepada para murid. Dan bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Secara khusus, untuk orang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita ingat bahwa sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, maka ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus dengan para murid mengadakan satu acara khusus yang juga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi merayakan yang namanya perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah, kalau melihat ke belakang dalam perjanjian lama kitab Keluaran itu mengingat bahwa Allah pernah membawa orang Israel keluar dari Mesir
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Karena peristiwa itu dimulai dengan 10 tulah. Dan tulah yang terakhir adalah matinya semua anak-anak sulung. Baik itu anak sulung manusia dan juga anak sulung hewan peliharaan. Malam itu, sesuai dengan firman Tuhan, orang-orang Ibrani kuno diminta oleh Tuhan mengadakan apa yang namanya perjamuan Paskah. Paskah artinya dilewati. Ya. Mereka menyembelih domba yang berumur 1 tahun. Sebelum disembelih, maka domba itu harus disimpan. Tidak diberi makan selama seminggu. Dan kemudian pada malam itu ketika disembelih, ya, sore itu darahnya dioleskan pada ambang pintu rumah mereka, demikian juga pada tiang-tiangnya, pada kusennya. Nah, malam itu terjadi kejadian yang sangat menggemparkan orang-orang Israel dan juga orang-orang Mesir. Terjadinya tangisan yang begitu dahsyat karena tidak ada rumah yang tidak ada yang menangis selain di rumah orang Israel yang diselamatkan. Itu juga orang-orang Israel yang percaya dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Kemudian orang Israel merayakan itu tiap-tiap tahun, saudara. Pada waktu zaman Yesus juga merayakan Paskah. Yusuf dengan Maria pun melakukan itu dengan setia. Semua hari raya, ya, semua syarat-syarat dalam ibadah di Bait Allah dilakukan dengan setia oleh keluarga Bapak Yusuf, termasuk di dalamnya Yesus. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus dengan para murid merayakan Paskah atau Paskah terakhir, maka di sana ada satu perbedaan. Perayaan Paskah yang sangat berbeda, di mana Yesus berbicara secara khusus kepada para murid bahwa Paskah itu, perayaan itu, anak domba yang sudah dikorbankan itu, yang memberikan keselamatan kepada orang yang taat. Darah anak domba itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, perjamuan Paskah oleh Tuhan Yesus Kristus dan para murid, yang pertama itu adalah memberikan arti yang baru, yang berbeda dengan perayaan Paskah yang dilakukan oleh orang-orang Israel sampai saat ini. Karena di dalamnya, saudara, Tuhan Yesus berbicara ketika ada di ruang atas, ya, dengan ke-12 muridnya. Dia mengambil roti dan dia makan, dia memecah-mecahkan dulu. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa." Dalam Paskah orang Israel tidak ada perkataan itu. Tapi dalam Paskah Tuhan Yesus itu dikatakan, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa. Ambillah dan makanlah." Dan sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Dan kemudian ia berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah." Jadi perjamuan Tuhan Yesus itu bicara tentang dirinya. Bahwa tubuhnya itu dipecah-pecahkan, darahnya tercurah untuk pengampunan dosa. Dan para murid punya pengalaman yang khusus itu. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 11, saudara, ini ditulis oleh Paulus. Paulus adalah seorang Farisi, ya, seorang Yahudi
seorang pengajar Taurat yang begitu ketat. Sesudah Roh Kudus dicurahkan dan dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam perjalanannya ke Emmaus, Tuhan mengubah konsep Paskah dalam perjanjian lama yang ada dalam otaknya, itu diubah oleh Tuhan. Sehingga pemikirannya itu Paskah yang sesungguhnya adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhannya, Allahnya. Sebab itu dia berbicara begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara perhatikan kerja Roh Kudus yang begitu luar biasa. Mengubah Paulus ini. Sikapnya, keganasannya, emosinya, kesombongannya diubah. Saya dengan saudara perlu punya pengalaman. Bagaimana Roh Kudus mengubah hidup saudara. Mengubah hidup kita. Mengubah cara pemikiran kita. Konsep-konsep lama mengenai perayaan-perayaan. Konsep-konsep lama mengenai ibadah. Yang hanya berpaku kepada peraturan ritual. Tanpa ada satu arti di dalamnya. Tidak akan memberikan dampak. Paulus mengatakan, aku terima dari Tuhan. Dia tidak ada dalam perjamuan Tuhan yang terakhir. Tetapi dia mengatakan, dalam hikmat Roh Kudus. Dia berbicara di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Saudara perhatikan. Perkataan itu dalam pertolongan dan hikmat Roh Kudus dikatakan begini. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kemudian mengenai anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, pada waktu kita mengambil roti dalam perjamuan Tuhan, kita memakan roti dan kemudian sudah itu kita meminum air anggur yang diminta oleh Paulus, diminta oleh Tuhan dalam pengertian yang baru dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa setiap melakukan perjamuan kudus itu adalah sesuatu yang sangat sakral sekali, karena di sana dikunci dengan kata menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Jadi pada waktu saudara makan roti, pada waktu saudara minum anggur, maka saudara akan mengingat dan harus mengingat bahwa roti itu mengingatkan akan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa saya dan dosa saudara, dosa keluarga kita, dosa suku kita, dosa dunia ini. Dan ketika kita minum anggur itu, air anggur itu, maka kita mengingat bahwa darah Yesus sudah tercurah. Darah yang sangat berkuasa sekali, saudara. Dan itu tidak main-main, saudara. Kuasa di dalam perjamuan kudus. Kuasa di dalam darah Yesus. Beberapa hari yang lalu ada satu oma yang meninggal. Dan kemudian ya keluarganya yang lain tidak Kristen. Mereka dari Katolik. Yang Pentakosta hanya oma ini, mamanya. Sehingga memang beliau adalah anggota gereja kita dari cukup lama, tapi karena sakit sudah tidak lagi beribadah. Ya, dia mengatakan, aduh nggak ada yang ngantar dan juga merepotkan. Ketika dia meninggal dan kami datang untuk pelayanan pelepasan hari itu, tiba-tiba saudara, ya sebelum ibadah dimulai dan ibadah sudah akan dimulai, ibu itu bersama dengan suaminya, yaitu anak dari almarhumah itu, datang dan kemudian berdoa di depan jenazah. Dan tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Ya. Dan kemudian tangannya menjadi kaku. Ya. Ibadah dimulai, sampai selesai dia juga belum sadar secara total. Tangannya keras begini, saudara. Dan kemudian ibu cucu
Pak Diki doakan dan kemudian saya berdoa. Ya, saya mengatakan dalam doa itu bahwa Tuhan Yesus mengasihi ya, Ibu. Sekarang dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Saya berdoa buat ibu itu. Bangun. Sadar. Dan kemudian tidak lama dia sadar. Saya katakan betapa dahsyatnya darah Tuhan Yesus. Saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikanku dari dosa. Ya. Darah Yesus amat berkuasa, menyucikanku dari dosa. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa di dalam kuasa darah Yesus. Dalam tubuh Yesus ada darahnya. Sudah tercurah. Untuk dosa saya dengan saudara. Untuk penyakit kita. Untuk kegagalan kita. Sebab itu saudara, Tuhan mengingatkan kepada saya dengan saudara, bahwa peristiwa salib, kematian Kristus, penderitaannya, karyanya, penderitaannya, kematiannya di atas kayu salib dan kemudian kebangkitannya, ya, dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Ya. Sekarang ini adalah karya Roh Kudus. Kristus sudah ada di surga. Jadi untuk kita mengerti tentang firman Allah, Roh Kuduslah yang memberikan itu. Pada waktu Petrus, seorang yang pernah menyangkal Tuhan, dan kemudian Roh Kudus dicurahkan, ia penuh dengan Roh Kudus. Artinya pola pikirnya, perasaannya, kemauannya dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dia memberi diri untuk Roh Kudus memenuhi dia. Orang-orang bilang pada waktu itu dalam Kisah Rasul pada oh mereka mabuk anggur. Ada gimana mungkin jam 9 orang mabuk anggur. Dan kemudian dia berkhotbah. Khotbah dalam pimpinan Roh Kudus memberikan dampak saudara. Ini sangat penting. Dalam satu ibadah Roh Kudus harus diberikan tempat yang khusus. Ketika mulai ibadah dan kemudian terus lanjut kepada firman Allah. Ada nyanyian-nyanyian sebelumnya. Maka seluruh ibadah itu untuk bagi kemuliaan Allah. Dan bagaimana untuk menyembah Tuhan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Karena Allah kita wujudnya roh. Maka Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah adalah roh. Barang siapa menyembah dia. Jadi dalam keseluruhan ibadah termasuk ibadah perjamuan kudus. Maka roh Allah harus diberikan tempat untuk menguasai roh yang melayani, roh kita yang hadir, sehingga kita dapat melakukan semuanya di dalam kebenaran Kristus. Jangan kaget saudara kalau ada orang yang dalam perjamuan kudus dia bisa menangis. Roh Kudus menjamah dia. Ketika dia mengangkat roti dia tidak sanggup. Kemudian dia minum air anggur, dia mengingat bahwa Kristus mengasihi dia. Dia tidak akan mampu. Tetapi dia menerima itu sebagai anugerah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, biarlah saya dengan saudara setiap kali makan roti dan minum anggur perjamuan Tuhan. Kita mengingat bahwa Kristus sudah berbuat untuk saya dengan saudara 2000 tahun yang lalu. Saat ini dan yang akan datang. Roh Kudus yang bekerja itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang pertama bahwa perjamuan Paskah memberi arti baru. Tuhan Yesus memberikan arti baru. Dan sekarang juga saudara, bukan hanya memberikan dampak kepada kita secara pribadi. Roh Kudus menolong saya dengan saudara, tetapi dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ada yang khusus yang saya lihat di situ. Di atas mengenai memperingatkan atau menjadi peringatan akan Tuhan. Tapi yang kedua saudara, perjamuan kudus memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Pada waktu kita makan roti dan air anggur, biarlah Roh Kudus menolong saudara dan saya bahwa Kristus akan datang yang kedua kali. Ya.
perjamuan Kristus itu memberitakan kematian Tuhan yang sudah lalu, kemudian bahwa ia akan datang yang kedua kali, saudara. Jadi pada waktu Tuhan mau supaya kita ingat itu, bahwa Tuhan akan datang. Mungkin kita tidak sempat, tapi kematian yang datang untuk kita. Nah, salah satu kerja Roh Kudus, kalau kita membuka dalam Yohanes pasal 16 ayat 8, di sana berbicara mengenai karya Roh Kudus menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Dalam perjamuan Tuhan, saya dan saudara perlu insaf, perlu sadar, kita membutuhkan Tuhan Yesus. Ya. Kita ingat Tuhan Yesus, tapi juga kita ingat diri kita. Karya Tuhan Yesus untuk diri kita. Karya Tuhan Yesus untuk keluarga kita. Bahwa Kristus mati di kayu salib untuk dia. Untuk tetangga saudara. Ya. Sebab itu jangan segan-segan saudara untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa saudara. Oh, saat ini dalam kesaksian kita, begitu Tuhan membutuhkannya sebagai satu alat Tuhan, orang itu mendengar Injil, dan kemudian satu kali waktu kelak ia akan bertobat. Saudara juga bisa melihat bahwa orang itu mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus, tetapi juga bisa tidak. Karena kerja Roh Kudus adalah mengisapkan, membuat kesadaran yang dalam. Jadi ingat saudara, ketika saudara ambil perjamuan Tuhan pada saat ini dan hari-hari akan datang, saudara ingat bahwa roti dan air anggur mengingatkan akan pribadi Yesus. Dan ketika saudara makan, saudara minum, saudara ingat kakak saudara, cici saudara, anak saudara yang belum bertobat, yang tidak percaya kepada Yesus. Dan bila ketika saudara makan roti dan air anggur itu, ada keluar kata-kata kepada Tuhan. Tuhan selamatkanlah, selamatkanlah. Seperti saya punya adik perempuan saudara, yang sekarang begitu ini dengan kerudungnya. Ya, saya ingat istri saya katakan, Pak, kita doakan terus menerus karena satu kali waktu kelak pasti Tuhan jamah. Karena dia pernah perjamuan Tuhan, dia pernah di sini, dia pernah ngajar sekolah minggu. Dan biarlah karya Tuhan Yesus juga bekerja kepada dia. Mungkin sekarang belum, tetapi biarlah dalam perjalanan hidupnya. Saudara, ketika saya dengan saudara mengambil roti dan air anggur, berita penebusan dan pengampunan dosa, itu dinyatakan. Kebenaran Kristus, pribadi yang benar, yang akan datang kedua kali. Oh, saya kalau dikasih umur, ya, wah mungkin sudah terlalu tua. Begitu dahsyatnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara. Ia akan datang, malaikat katakan, ya, ia akan datang sama seperti ketika dia terangkat. Lalu semua teman-teman ahli teologi memikirkan di mana kira-kira Kristus datang. Dan semua bisa mengambil keputusan bahwa ia akan datang di Yerusalem. Ia akan datang di Bukit Zaitun untuk yang kedua kalinya. Yesus datang di dalam kemuliaannya. Matius pasal yang ke 25, saudara. Begitu dahsyatnya ini, firman ini mengatakan, Matius pasal yang ke-25. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Wah, jadi dia datang dalam kemuliaannya. Jadi pada waktu saudara makan anggur dan minum makan roti dan minum anggur,
Pikiran saudara bisa juga ke sana, Roh Kudus menolong. Kristus akan datang dalam kemuliaannya diiringi oleh malaikat-malaikat. Semua bangsa akan dikumpulkannya. Ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Tuhan datang dalam kemuliaannya bersama para malaikat, lalu dia duduk dalam tahta kemuliaannya, kemudian dia pisahkan. Ya. Semua bangsa dikumpulkan di depan dia, lalu dipisahkan oleh Tuhan sendiri. Para malaikat akan melakukan tugasnya. Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Saudara domba atau saudara kambing? Beda saudara kambing dengan domba. Kalau kambing dia suka tanduk-tandukan. Ya, nggak mau diatur, susah untuk diatur. Tapi kalau domba bisa diatur. Ya, sebab itu Tuhan katakan, akulah gembala yang baik. Ya, saudara dengan salah domba-dombanya Tuhan. Ya, saudara bukan kambing, saudara adalah domba. Dan saudara tahu domba itu ditempatkan di sebelah kanannya. Dan kemudian Yesus akan berkata kepada yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu. Waduh, amin. Domba akan mendapatkan tempat di dalam kemuliaan Bapa, diberkati oleh Bapa, menerima kerajaan yang disediakan, kerajaan sorga. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengatakan kepada kita dalam perjamuan kudus hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, biarlah kita terus mau mengatakan dalam doa kita, Roh Kudus tolong supaya aku makin mengasihi Tuhan, aku makin suka kepada firman Allah. Roh Kudus tolong kalau aku mendengarkan khotbah, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, membaca buku-buku rohani yang membangun, maka biarlah aku tambah mengerti, pengertianku bertambah banyak, tetapi juga kelakuanku juga diubah. Mulutku yang cerewet juga boleh dapat dikuasai, sehingga aku tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Roh Kudus menolong pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Mari dalam perjamuan kudus hari ini, sebentar kita akan mengangkat roti. Kita akan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan sebelumnya itu kita akan berdoa bersama-sama. Kita datang minta pengudusan dalam darah Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus menolong saudara. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih bahwa kami adalah domba-dombanya Tuhan. Karena kami percaya kepada gembala kami, gembala agung. Dia yang datang dalam kemuliaannya, dia yang pernah tersalib. Tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya tercurah untuk kami. Dan kami menerima itu, kami percaya itu. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Roh Kudus tolong kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan. Menghargai firman Allah. Dan mau melakukan firman Allah. Untuk menjadi berkat bagi kami pribadi. Untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami, untuk keluarga besar kami. Untuk sekitar kami, untuk teman-teman sekantor kami. Untuk keluarga-keluarga yang lain. Berkati kami dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita angkat tinggi. Saudara, Tuhan mengingatkan sesudah Tuhan Yesus mengucap syukur atas roti pada waktu malam perjamuan Tuhan, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sama-sama kita makan di dalam anugerah Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap dalam sikap doa. Silakan Bapak, Ibu, dan semua saudara kita semua berterima kasih. Tuhan Yesus sudah menyatakan kasih-Nya, berbuat banyak hal dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu bagi hidup aku, bagi hidup keluargaku, bagi hidup gerejaku, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus bahwa Engkaulah yang mengingatkan kami, sehingga kami boleh mengingat akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menolong kami sehingga perjamuan kudus tidak sia-sia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, kuatkan kami. Tolong kami dalam menapaki jalan-jalan yang akan datang. Persoalan hidup silih berganti, pergumulan pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat. Keadaan COVID yang sekarang ini sedang menerpa Indonesia dan dunia. Kami tahu Tuhan, bahwa semuanya itu ada di dalam kedaulatan-Mu. Ada dalam penglihatan-Mu. Dan kami datang, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu bagi Indonesia, bagi dunia ini. Dan biarlah ketika kami hadir di tengah-tengah keluarga dan yang lainnya, kami bisa menyatakan bahwa inilah dunia. Tidak lama lagi krisis akan datang kedua kali. Dan semua kami harus bertanggung jawab dengan segala perbuatan. Dan hanya orang yang percaya kepada Yesus akan masuk dalam golongan domba. Domba-domba yang akan masuk di dalam kemuliaan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami. Kokohkan kami dalam persoalan apapun. Pemerintah ini membutuhkan hikmat Tuhan mulai dari presiden sampai kepada aparat-aparat di daerah dan tempat-tempat yang terpencil sekalipun. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah dan bangsa kami. Para pemimpin-pemimpin tingkat pusat dan daerah. Tuhan menolong. Gereja Tuhan biar juga mengambil kesempatan dalam keadaan COVID ini memberitakan Yesus. Dan biarlah Injil boleh diberitakan. Roh Kudus memakai gereja Tuhan, memakai gereja Gerakan Pentakosta menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah ini. Dan mari sama-sama kita satukan hati. Kita mohon berkat daripada Tuhan untuk kita pribadi, untuk keluarga. Mari sama-sama saudara tadahkan tangan saudara kepada Allah. Dan biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah, Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal. Persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, memberi penghiburan, kekuatan, pertolongan. Biarlah
selalu menaungi saudara-saudara sekalian. Diberkatinya kita mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin.